Kirman, seorang penjual ayam bakar di Pekalongan, dikenal baik dan rajin. Warungnya selalu ramai, daging ayamnya empuk, dan bumbunya meresap sempurna. Tapi ada satu hal aneh. Setiap malam, aroma ayam bakar tercium bahkan ketika warungnya sudah tutup. Dan dari dapur sering terdengar suara orang mengerang kesakitan. Orang-orang mulai curiga ketika beberapa warga sekitar hilang tanpa jejak. Ternyata, di balik kesuksesan Kirman, tersimpan perjanjian gelap dengan makhluk halus penunggu gunung. Untuk mempertahankan kekayaannya, Kirman harus mempersembahkan tumbal manusia setiap malam Jumat Kliwon. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Kirman dikenal sebagai sosok pria sederhana yang pekerja keras. Setiap sore, sebelum matahari benar-benar tenggelam di balik langit Pekalongan, asap putih pekat mulai mengepul dari warung kecil di pinggir jalan dekat pasar di daerah Pekalongan. Bau ayam bakar khas bumbu kecap, campur rempah dan arang panas, menggoda siapapun yang lewat. Jalan yang tadinya sepi mendadak ramai setiap kali warung itu buka. Motor-motor berjejer di depan. Suara pengunjung bercampur dengan dentingan piring dan bunyi kipas tangan dari pembakaran ayam. "Mas, ayam bakarnya 1 porsi. Sambelnya 2 ya," seru seorang pelanggan perempuan yang sudah langganan. Kirman, pria berusia sekitar 40-an dengan wajah teduh dan senyum ramah, menjawab santai, "Siap, Nduk. Pedesnya mau kayak biasa?" Wanita itu tertawa kecil. "Iya mas, tapi jangan lupa bakarnya agak gosong dikit. Lebih mantap." Kirman cuma mengangguk. Tangannya cekatan membalik potongan ayam di atas tungku besar yang menyala merah. Seringkali percikan bara kecil menempel di lengannya. Tapi ia tak pernah mengeluh. Ia selalu tampak tenang, seolah setiap gerakannya sudah hafal di luar kepala. Dari luar, warungnya terlihat biasa saja. Bangunan kayu dengan atap seng, ada kursi plastik hijau yang sudah agak pudar, dan papan nama sederhana bertuliskan Ayam Bakar Pak Kirman, asli Pekalongan. Tapi bagi warga sekitar, ada sesuatu yang berbeda dari tempat itu. Warungnya terasa hidup. Setiap malam, meski warung lain sudah tutup, tempat Kirman justru makin ramai. Pembelinya silih berganti, bahkan kadang datang dari luar kota. Entah kenapa, orang yang sudah sekali makan di situ pasti ketagihan. Namun, di balik keharuman bumbu bakarnya, tersimpan sesuatu yang aneh. Dapur bagian belakang selalu tertutup tirai tebal warna hitam. Dan di dalamnya ada sebuah ruangan kecil dengan pintu kayu usang. Pintu itu selalu terkunci rapat. Tidak ada satupun yang boleh masuk. Bahkan Randy, anak muda yang tiap sore bantuin cuci piring dan potong ayam pun dilarang mendekat ke situ. Kalau ditanya, Kirman cuma bilang, "Itu gudang bumbu. Nggak ada apa-apa." Tapi Randy pernah lihat sendiri. Di bawah pintu, kadang ada cairan hitam pekat menetes seperti darah kental. Sebenarnya, kisah Kirman dulu sangat berbeda. Beberapa tahun lalu, sebelum warungnya seramai sekarang, ia hidup pas-pasan. Warung ayam bakarnya sepi, daging sering basi karena nggak laku, dan pelanggan cuma 2 atau 3 orang sehari. Istrinya Sulastri sering menangis di dapur karena bahan makanan banyak terbuang. "Mas, sampai kapan kita kayak gini? Aku malu tiap hari ngutang di warung sebelah," katanya waktu itu. Tapi Kirman hanya diam. Ia merasa gagal jadi kepala keluarga. Sampai akhirnya, malam itu Sulastri benar-benar pergi. Katanya mau pulang ke orang tuanya di Batang. Tapi setelah itu tak pernah kembali. Sejak kepergian istrinya, Kirman berubah. Ia jarang bicara dengan orang, wajahnya muram, matanya sayu. Warungnya makin sepi dan hampir bangkrut. Suatu malam, ia menutup warung lebih awal dan bilang pada tetangganya kalau mau pergi ke luar kota, cari kerja. Tapi anehnya, selama seminggu penuh, ia menghilang tanpa kabar. Motor dan alat masaknya dibiarkan di warung begitu saja. Orang-orang sempat mengira Kirman bunuh diri karena frustasi. Tapi tepat di malam Jumat berikutnya, ia muncul kembali. Wajahnya tampak lebih segar, senyumnya lebar, dan yang paling aneh, ia membawa sekantung besar berisi ayam segar. Katanya, ia dapat rezeki dari teman lama yang ingin bantuin bisnisnya. Besok paginya, warung itu kembali buka. Ajaibnya, pembeli langsung ramai seperti ada yang menyebarkan kabar secara gaib. Dalam waktu seminggu, warung Kirman jadi buah bibir. Banyak yang bilang, ayam bakarnya beda. Rasanya gurih banget. Bumbunya meresap sampai ke tulang. Tak cuma rasanya, tapi suasana di warung itu juga terasa aneh. Kadang, pengunjung merasa seperti diperhatikan dari arah dapur. Padahal, Kirman sendirian di sana. Kalau ada yang makan terlalu malam, sekitar jam 12 ke atas, sering terdengar suara ayam berkokok pelan,
Padahal jelas-jelas bukan ayam hidup, karena semua ayam di situ sudah disembelih. Pernah suatu kali seorang pelanggan pulang sekitar jam 2 pagi. Ia bilang mendengar suara seperti orang berbisik di telinganya. Kamu suka rasanya kan? Kirman sendiri terlihat makin makmur. Ia beli motor baru, mengganti alat masak, bahkan memperluas warungnya. Tapi ada yang berubah dari dirinya. Matanya kadang sayu dan kosong, seperti menahan sesuatu. Malam-malam, setelah semua pelanggan pulang, ia sering duduk di depan tungku arang yang masih menyala, menatap api tanpa berkedip. Suara dari dapur belakang sesekali terdengar, seperti langkah kaki yang menyeret pelan. Suatu malam, Randy, yang baru seminggu kerja di situ, mendengar suara aneh dari ruangan terkunci, seperti ayam disembelih, tapi bukan ayam biasa. Suaranya berat dan serak, seperti manusia yang menjerit tertahan. Randy hampir membuka pintu itu, tapi tiba-tiba Kirman muncul dari belakang. Wajahnya gelap, hanya diterangi cahaya api dari tungku. Jangan pernah buka pintu itu, katanya dengan nada datar, kalau kamu sayang nyawamu. Sejak malam itu, Randy tak pernah lagi menyinggung soal ruangan itu, tapi hatinya terus gelisah. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, seperti darah yang menetes dari panci besar, atau aroma gosong yang terasa lebih menyengat dari biasanya. Setiap malam setelah pelanggan terakhir pulang, Kirman menutup warung tapi tetap menyalakan api. Dari luar, orang bisa melihat bayangan seseorang berdiri di depan tungku, memegang sesuatu yang menggeliat. Orang-orang di sekitar juga mulai curiga. Mas Kirman sekarang kok buka sampai tengah malam ya? Tanya seorang ibu penjaga toko di sebelah warung. Padahal dulu jam 9 udah tutup. Tetangganya menjawab, mungkin dia lagi banyak pesanan. Tapi perempuan itu menggeleng. Aku pernah lewat jam 2 pagi. Masih ada asap dari dapurnya. Aku kira dia bakar ayam. Tapi waktu kudekati, bau yang keluar itu aneh. Bukan ayam, kayak bau daging busuk terbakar. Sejak saat itu, beberapa warga mulai menjaga jarak. Tapi pelanggan terus berdatangan. Anehnya, makin banyak orang makan di situ, makin sering juga ada warga sekitar yang tiba-tiba sakit atau hilang tanpa kabar. Semua terjadi perlahan, tanpa ada yang bisa menjelaskan. Kirman selalu tersenyum ramah seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Tapi di balik senyum itu, ada sorot mata yang berubah. Kadang, kalau ada pelanggan yang terlalu banyak bicara, ia akan diam menatap dengan pandangan tajam, membuat suasana jadi kikuk. Beberapa orang bilang mereka pernah melihat mata Kirman merah menyala ketika terkena pantulan api tungku. Namun tak ada yang berani menuduh apapun. Warungnya terlalu ramai, makanannya terlalu enak, dan Kirman selalu tampak baik. Tapi kalau kamu berdiri di depan warung itu lewat tengah malam, kamu bisa dengar suara ayam berkokok panjang, disusul suara erangan pelan dari arah dapur belakang. Bau arang, darah, dan bumbu terbakar bercampur jadi satu. Aroma yang seolah ingin kamu cicipi, tapi juga membuat bulu kudukmu berdiri. Dan dari sela jendela kayu, tampak bayangan Kirman berdiri menatap api tungku. Di tangannya, ada potongan daging yang ia balur bumbu pelan-pelan, sambil bergumam lirih seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Api di depannya terus menyala, padahal angin malam berembus kencang. Malam itu, langit Pekalongan begitu pekat, dan di tengah suara arang yang berdesis, seolah terdengar bisikan pelan dari balik ruangan terkunci di dapur. Mas, aku lapar lagi. Kirman menutup matanya, menelan ludah pelan, lalu menjawab dengan suara gemetar. Tunggu, sebentar lagi. Malam Jumat akan tiba. Malam itu udara di Pekalongan terasa lembab. Gerimis turun pelan-pelan, membasahi jalanan depan warung ayam bakar milik Kirman. Asap dari sisa pembakaran arang masih mengepul tipis di dapur, menebar aroma daging gosong dan bumbu kecap. Semua pelanggan sudah pulang, kursi-kursi sudah disusun rapi. Tapi Randy pemuda berumur 20 tahunan yang biasa bantu cuci piring masih sibuk di belakang. Ia sedang membereskan wadah sambal dan mencuci piring-piring kotor yang menumpuk di ember besar. Suara gemericik air dan desisan tungku arang jadi satu-satunya yang terdengar malam itu. Kirman sedang duduk di depan warung, merokok pelan sambil menatap jalan yang mulai sepi. Tapi entah kenapa, malam itu suasananya terasa berbeda. Angin malam berhembus aneh, membawa bau amis samar yang menusuk hidung. Randy beberapa kali menoleh ke arah dapur belakang, tepat ke arah pintu kayu tua yang selalu terkunci itu. Ia merasa seperti ada sesuatu di balik sana yang bergerak, seperti suara langkah pelan diseret di atas lantai. Awalnya Randy mencoba mengabaikannya, tapi rasa penasaran pelen-pelen menguasai pikirannya. Ia ingat beberapa hari lalu, saat sedang menimba air, ia melihat sesuatu yang mirip darah mengalir kecil dari bawah pintu itu. Kirman bilang itu cuma bumbu tumpah, tapi warna dan baunya sangat berbeda. Kalau cuma bumbu,
Kok amis banget ya, batin Randy waktu itu. Malam ini, rasa ingin tahunya sudah tak bisa ditahan lagi. Ia menatap sekeliling, memastikan Kirman masih di depan warung. Saat yakin tak ada yang memperhatikan, Randy melangkah perlahan ke arah pintu misterius itu. Lampu di dapur remang-remang, hanya sisa cahaya kuning dari bohlam tua yang menggantung di atas tungku. Lantai terasa lembab, dan udara di sekitar ruangan itu jauh lebih dingin dari bagian dapur lainnya. Randy menelan ludah. Ia mendekat, lalu jongkok untuk mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka di bagian bawah. Awalnya, ia hanya melihat bayangan samar seperti kain atau karung. Tapi beberapa detik kemudian, matanya menangkap sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya kaku. Di dalam ruangan yang gelap itu, ada sesuatu bergerak perlahan. Warnanya kehitaman, bentuknya aneh. Randy memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Dan saat cahaya dari tungku dapur sedikit menyorot ke arah celah pintu, ia melihatnya. Itu kepala ayam, tapi bukan kepala ayam biasa. Ukurannya sebesar kepala manusia, dengan bulu-bulu hitam tebal dan kulit yang terlihat seperti terbakar sebagian. Matanya berwarna merah menyala, bergerak cepat ke kanan dan kiri seolah sadar sedang diawasi. Kepala itu menggeliat, dan di bawahnya terlihat sesuatu seperti tangan. Ya, tangan, tapi bersisik dan hitam seperti arang. Randy spontan menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir keluar. Ia merinding sampai ke ujung rambut. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Saat ia hendak mundur, tiba-tiba pintu itu bergerak. Engselnya berdecit pelan dan pintu terbuka sedikit demi sedikit. Randy menahan napas. Matanya menatap kosong ke arah pintu yang kini terbuka setengah. Dari balik bayangan ruangan, muncul sosok Kirman. Wajahnya terlihat pucat diterpa cahaya lampu dapur, dan matanya menatap lurus ke arah Randy dengan ekspresi datar yang menakutkan. "Kau ngintip ya?" Suaranya pelan, tapi tegas. Randy langsung terlonjak. "Enggak, Pak. Saya cuma mau ambil sabun," jawabnya tergagap sambil menunjukkan tangan kosongnya. Kirman diam cukup lama. Suasana di antara mereka mendadak hening. Hanya terdengar bunyi air menetes dari keran yang belum ditutup sempurna. Lalu perlahan, Kirman tersenyum, tapi senyumnya bukan senyum ramah seperti biasanya. Ada sesuatu di balik senyum itu, dingin, licin dan penuh ancaman. "Sudah malam," katanya datar. "Kamu pulang aja, besok nggak usah bantu lagi." Randy mau protes, tapi mulutnya terasa berat. Ia hanya mengangguk pelan, lalu buru-buru mengambil tas kecilnya dan keluar dari warung. Saat melewati depan, ia sempat melihat Kirman berdiri di depan pintu dapur, menatapnya tanpa berkedip sampai ia benar-benar hilang dari pandangan. Sepanjang jalan pulang, jantung Randy berdebar kencang. Gambar kepala ayam aneh itu terus terbayang di kepalanya. Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin hanya halusinasinya saja karena capek. Tapi semakin ia ingat detailnya, semakin ia yakin kalau itu nyata. Saat tiba di rumah, Randy langsung menutup pintu dan mengunci semua jendela. Malam itu ia sulit tidur. Dalam mimpinya, ia mendengar suara ayam berkokok pelan di dekat telinganya. Diikuti bisikan serak, "Kau lihat aku?" Ya, keesokan harinya warung Kirman buka seperti biasa. Tapi Randy tak datang. Kirman bekerja sendirian. Wajahnya tampak biasa, bahkan lebih ceria dari biasanya. Warga yang lewat mengira Randy berhenti kerja karena malas. Tapi ada beberapa orang yang memperhatikan sesuatu aneh. Di gantungan belakang warung, ada kain lusuh yang basah seperti baru dicuci, dan warnanya kemerahan seperti darah. Menjelang sore, beberapa anak kecil yang main di dekat warung bilang mereka mendengar suara jeritan semalam. "Kita dengar orang nangis dari arah warung Pak Kirman," kata salah satu anak. "Kayak orang disiksa." Tapi warga dewasa hanya menertawakan, menganggap anak-anak itu berhalusinasi. Malamnya, saat warung sudah sepi, seseorang yang tinggal di rumah sebelah seorang ibu tua terbangun karena mencium bau gosong yang sangat kuat. Ia pikir Kirman masih membakar ayam, tapi waktu ia mengintip lewat jendela, yang dilihatnya bukan api biasa. Dari dapur warung Kirman, api menyala merah terang seperti ada bensin yang disiram. Dan di tengah cahaya itu, terlihat bayangan Kirman berdiri sambil mengangkat sesuatu besar dari dalam panci hitam. Sesuatu itu menggeliat pelan, dan terdengar suara lirih seperti orang mengerang. Ibu tua itu ketakutan, langsung menutup tirai dan pura-pura tak melihat apapun. Keesokan harinya, Randy benar-benar tak kelihatan. Orang-orang mengira ia pulang ke kampungnya. Kirman, saat ditanya, hanya menjawab singkat, "Oh, si Randy," katanya mau kerja di Semarang. Tapi tidak ada satupun yang melihat Randy pergi. Dan semua barang-barangnya masih tertinggal di rumah kontrakannya yang kecil.
Hari-hari berikutnya, warung Kirman makin ramai. Anehnya, rasa ayam bakarnya jadi semakin enak, bumbunya makin kuat, dan aromanya makin menggoda. Orang-orang yang dulu sempat curiga pun jadi lupa karena keenakan makanan itu. Tapi bagi yang peka, suasana di warung itu berubah. Di dapur, hawa panas bercampur dingin, seperti ada dua dunia yang bertabrakan. Kadang, pengunjung yang makan sendirian mengaku mendengar suara orang tertawa pelan dari arah belakang. Padahal Kirman sedang melayani di depan. Sampai suatu malam, seorang pemuda lain yang baru bekerja di sana menggantikan Randy bercerita pada temannya. Katanya, setiap malam Jumat Kliwon, Kirman selalu menyiapkan satu panci besar berisi sesuatu yang baunya sangat tajam, seperti daging dibakar tapi bukan ayam. Sot Tanya, Kirman hanya bilang, "Jangan tanya banyak-banyak. Kalau mau kerja lama di sini, cukup bantu dan diam." Beberapa minggu setelah Randy hilang, ibu penjaga toko sebelah mengaku mendengar suara aneh dari arah dapur Kirman lagi. Suara itu seperti dua orang berbicara pelan. Salah satunya suara Kirman, tapi satunya lagi serak, berat, seperti suara ayam disembelih. "Kau sudah kasih aku yang segar malam itu. Aku mau lagi." Begitu katanya. Dan Kirman menjawab dengan nada pelan, "Besok, malam Jumat lagi. Aku akan carikan." Ibu itu gemetar, menutup telinganya, dan bergegas masuk rumah. Sejak malam itu, ia tak pernah berani lewat depan warung Kirman lagi. Tak ada yang tahu kemana Randy pergi. Tapi beberapa minggu kemudian, seekor ayam jantan besar milik warga hilang dari kandang. Dan keesokan harinya, di belakang warung Kirman, ditemukan bulu ayam bercampur sesuatu yang mirip rambut manusia. Orang-orang menatap bingung, tapi tak ada yang berani bicara. Mereka cuma bisa saling pandang dengan wajah pucat. Warung ayam bakar itu terus beroperasi seperti biasa. Orang datang silih berganti, menikmati aroma bumbu dan arang yang menggoda. Tapi di antara tawa pelanggan dan suara bara yang berdesis, selalu ada satu bunyi samar suara rangan yang datang dari balik ruangan terkunci. Suara yang hanya terdengar oleh mereka yang peka, seperti jeritan seseorang yang tak pernah bisa keluar dari sana. Malam di Pekalongan itu terasa lebih pengap dari biasanya. Udara seolah menahan sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri bahkan sebelum mata benar-benar menangkap apapun. Di sekitar warung ayam bakar milik Kirman, suasana yang biasanya ramai menjelang malam kini berubah jadi mencekam. Beberapa warga memilih untuk tak lagi duduk di bangku panjang warung itu selepas Isya. Mereka lebih memilih beli bungkus lalu segera pulang. Entah kenapa, bau yang tercium dari warung Kirman belakangan ini bukan lagi aroma lezat ayam bakar, melainkan bau gosong aneh, seperti daging terbakar tapi lebih amis, lebih menyengat, dan terasa sampai ke ujung gang. Malam itu, tepat malam Jumat Kliwon, angin bertiup kencang membawa aroma aneh itu ke rumah-rumah warga. Ibu Sarti, penjaga warung kopi kecil di sebelah warung Kirman, menutup hidungnya dengan kain. "Astagfirullah, apa sih yang dibakar orang itu?" gumamnya pelan, sambil melirik ke arah dapur warung ayam bakar yang lampunya masih menyala. Suaminya, Pak Wiryo, yang sedang meracik kopi hitam, ikut melirik. "Udah malam begini, masih aja masak. Pelanggannya juga udah nggak ada. Aneh banget," ujarnya pelan. Namun yang membuat mereka berdua saling berpandangan adalah ketika terdengar suara seperti sesuatu diseret di lantai dari arah belakang warung Kirman. Suaranya berat, seperti tubuh besar yang digeret perlahan. Setelah itu, sunyi. Hanya angin malam dan suara anjing menggonggong di kejauhan. Beberapa menit kemudian, asap hitam tebal mengepul dari dapur warung Kirman. Ibu Sarti tak bisa menahan rasa penasarannya. Ia mendekat pelan ke celah kayu yang mengintip langsung ke dapur belakang. Dari situ matanya membulat lebar. Ia melihat Kirman berdiri di depan tungku besar. Tubuhnya berkeringat, dan tangannya memegang sesuatu yang gelap, panjang dan berat. Saat api membesar, benda itu dilempar ke atas panggangan besi. Suara desisnya membuat bulu kuduk berdiri dan aroma yang keluar bukan seperti ayam, melainkan seperti daging manusia yang terbakar. Ibu Sarti teriak pelan dan mundur terburu-buru. "Ya Allah, itu bukan ayam," katanya terbata-bata. Tapi sebelum suaminya sempat bertanya, mereka berdua mendengar suara langkah kaki mendekat dari arah dalam warung Kirman. "Siapa di luar?" Suara Kirman terdengar datar tapi tegas, seperti menggema di tengah malam. Ibu Sarti langsung menarik tangan suaminya dan menutup warungnya cepat-cepat. Malam itu, mereka tak berani membuka pintu lagi sampai pagi. Keesokan harinya, kabar menyebar cepat. Dua remaja, Dito dan Adi, dikabarkan hilang sejak malam sebelumnya. Terakhir kali mereka terlihat nongkrong di depan warung ayam bakar Kirman, menunggu pesanan. Warga panik dan segera melapor ke polisi. Petugas datang, memeriksa sekitar warung, bahkan menggeledah dapurnya. Tapi seperti biasa,
tak ada yang aneh ditemukan. Dapur Kirman bersih, peralatan masak tertata rapi, bahkan tak ada jejak darah atau sisa daging gosong. Kirman tampak tenang, bahkan tersenyum ramah saat polisi memeriksa. "Saya cuma jual ayam, Pak. Mungkin anak-anak itu main ke tempat lain," ujarnya enteng. Polisi yang datang hanya bisa mengangguk, tapi beberapa warga yakin sesuatu yang jahat memang tersembunyi di balik warung itu. Malam berikutnya, bau gosong itu datang lagi, tapi kali ini lebih kuat, lebih menyengat sampai bikin mata perih. Orang-orang di gang belakang terpaksa menutup jendela rapat-rapat. Namun, di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Tony yang tak tahan rasa penasaran. Ia adalah sahabat Rendianak yang dulu sering bantu di warung Kirman dan hilang tanpa kabar. Tony masih nggak bisa menerima bahwa Randy pergi begitu aja tanpa pamit. Ia yakin ada hubungannya dengan Kirman. Maka malam itu, tanpa bilang siapa-siapa, ia memutuskan untuk mengintip sendiri ke warung ayam bakar itu. Sekitar pukul 12 malam. Tony bersembunyi di balik gerobak rusak tak jauh dari dapur belakang warung. Ia melihat Kirman keluar membawa ember besar berisi cairan hitam pekat, mungkin minyak. Setelah itu, Kirman menyalakan tungku dan mengangkat sesuatu yang dibungkus kain putih besar dari lantai. Dek, Tony menahan napas. Dari cara benda itu digendong, jelas itu bukan ayam. Terlalu besar, terlalu berat. Kirman menaruhnya di atas meja, membuka kain putihnya perlahan, dan Tony hampir menjerit saat melihat isi di dalamnya ada kepala manusia, tapi bukan kepala biasa. Wahanya aneh, sebagian seperti paruh ayam, sebagian lagi seperti manusia yang matanya masih bergerak pelan, berkedip seolah hidup. Kirman lalu meneteskan darah dari botol kecil ke mulut kepala aneh itu, sambil berkemat-kamit membaca sesuatu. Suara ayam berkokok terdengar di luar. Padahal jam sudah lewat 2 pagi. Tony ketakutan setengah mati. Tapi ketika ia hendak mundur, kakinya menginjak kaleng kosong. Suaranya nyaring sekali. Kirman langsung menoleh. Matanya merah menyala di antara asap. "Siapa di sana?" teriaknya. Tony langsung lari sekencang-kencangnya ke arah gang. Ia tak berani menoleh meski mendengar langkah berat mengejarnya. Saat sampai di rumah, tubuhnya gemetar hebat. Malam itu, ia demam tinggi dan tak berhenti mengigau, menyebut nama Randy dan kepala ayam manusia. Orang tuanya panik, tapi Tony tak bisa menjelaskan dengan jelas apa yang dilihatnya. Esok paginya, ia sudah tak bisa bicara. Matanya kosong menatap langit-langit, dan yang keluar dari mulutnya hanya suara lirih seperti kokok ayam pelan. Kukuru. Berita tentang Tony cepat menyebar, tapi Kirman tetap berjualan seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Aneh, setelah kejadian itu, warungnya justru makin ramai. Orang-orang yang datang selalu bilang ayam bakarnya makin enak, bumbunya meresap, dagingnya lembut seperti daging sapi muda. Hanya segelintir warga yang tahu bahwa setiap kali bau gosong itu datang, selalu ada korban yang hilang. Beberapa hari kemudian, seorang polisi yang sempat memeriksa warung Kirman, Pak Raka, memutuskan untuk datang diam-diam. Ia masih merasa janggal karena laporan hilangnya remaja makin banyak, tapi tak ada bukti. Tengah malam, ia bersembunyi di balik pohon di depan warung. Dari situ, ia melihat Kirman duduk sendirian di dapur, memegang kepala ayam besar itu. Tapi kali ini, kepala itu berbicara. Suaranya serak dan berat, seperti suara dua makhluk sekaligus. "Kau janji, setiap malam Jumat, daging manusia 1, darah segar 2 tetes." Suara itu bergema. Kirman menunduk patuh. "Iya Tuan, saya nggak akan ingkar." "Tolong jangan ambil saya." Suara itu tertawa, keras, bergema sampai keluar. Api di tungku membesar, dan Pak Raka melihat bayangan hitam besar muncul di dinding warung. Bentuknya seperti ayam raksasa dengan wajah manusia. Pak Raka menahan napas, tapi langkahnya tanpa sadar mundur dan mengenai ranting. Suara itu cukup keras untuk membuat Kirman menoleh. Saat pandangan mereka bertemu, mata Kirman sudah bukan seperti manusia lagi. Matanya merah menyala, wajahnya seperti separuh terbakar, dan di punggungnya tampak sesuatu yang menyerupai sayap kecil tumbuh dari kulitnya. Polisi ikut campur. "Ya, suaranya berat, tidak seperti manusia. Kau bakal jadi sajian yang enak malam ini." Pak Raka langsung kabur. Tapi tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara kokok ayam begitu keras, disusul tawa Kirman yang menggema ke seluruh gang. Malam itu, bau gosong kembali menyeruak, lebih pekat, lebih menyengat dari sebelumnya. Esok paginya, warga menemukan sisa seragam polisi yang hangus terbakar di dekat warung ayam bakar itu. Namun, seperti biasa, ketika warga mencoba mendekat, warungnya sudah bersih. Tak ada darah, tak ada abu, tak ada tanda apapun. Hanya aroma samar ayam bakar yang menggoda. Dan malam itu,
Untuk pertama kalinya, semua warga sadar bau gosong dari warung Kirman bukanlah tanda ia sedang memasak ayam, tapi tanda bahwa ada nyawa manusia yang baru saja dikorbankan. Malam di Pekalongan turun perlahan, dengan langit kelam yang terasa berat seperti menahan rahasia besar. Warung ayam bakar Kirman masih beroperasi seperti biasa. Pengunjung datang dan pergi tanpa tahu bahwa aroma lezat yang mereka hirup menyembunyikan sesuatu yang kelam. Malam itu, di antara para pelanggan yang makan dengan lahap, ada seorang lelaki tua berkopiah putih duduk di pojokan, menatap Kirman tanpa berkedip. Orang itu adalah Kiai Marwan, tokoh agama di kampung itu. Dikenal bijak tapi juga punya mata batin yang tajam. Ia sudah lama mendengar desas-deses tentang warung Kirman, dan malam itu ia memutuskan untuk memastikan sendiri kebenarannya. Kirman sebenarnya sudah merasa tidak nyaman sejak lelaki tua itu masuk. Tatapan matanya terlalu dalam, terlalu menembus. Ia tetap berusaha tersenyum dan melayani seperti biasa. Tapi tangannya beberapa kali gemetar saat membalik ayam di atas bara. Asap dari panggangan menari-nari di udara menutupi wajahnya yang mulai pucat. Saat Kiai Marwan selesai makan, ia memanggil Kirman dengan suara pelan namun tegas. "Mas Kirman," katanya sambil menatap dalam. "Kau masih ingat janji di Gunung Kendali Sodo?" Kalimat itu langsung membuat tubuh Kirman kaku. Mata Kirman melebar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, bara di tungku seolah meredup. Tangannya bergetar hebat, sendok yang dipegangnya terjatuh dan menimbulkan suara berdenting di lantai. Beberapa pelanggan menoleh, tapi Kirman buru-buru menandak. "Saya nggak paham, Pak," katanya terbata. Namun Kiai Marwan hanya menggeleng pelan. "Jangan pura-pura lupa, Nak. Aku tahu apa yang kau lakukan di gunung itu. Aku tahu siapa yang kau temui di malam gelap itu." Kirman menelan ludah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menunduk, mencoba menahan gemetar. "Aku cuma pengen warungku ramai, Pak. Aku nggak mau hidup miskin lagi. Aku udah kehilangan semuanya. Istriku pergi, orang-orang hina aku. Aku cuma pengen hidup tenang." Kiai Marwan menatapnya lama, napasnya berat. "Kau udah jual ketenanganmu sendiri, Kirman. Kau pikir mereka akan berhenti setelah kau kasih jiwa manusia? Mereka nggak akan puas. Mereka minta lebih banyak." Suasana di warung mendadak hening. Entah kenapa, semua pelanggan yang tadinya bercakap pelan satu persatu menyelesaikan makanannya dan pergi. Seolah ada hawa dingin yang menyelimuti tempat itu. Setelah warung banner-banner sepi, Kiai Marwan mendekat, duduk di depan tungku. Api masih menyala redup, memantulkan bayangan merah di wajah Kirman yang pucat pasi. "Ceritakan semuanya pada aku, Kirman. Kalau kau masih punya niat tobat, aku bisa bantu," katanya dengan nada tegas tapi penuh belas kasihan. Kirman menarik napas panjang, matanya menerawang jauh, seperti sedang kembali ke masa lalu yang penuh dosa. Waktu aku bangkrut total, aku nggak punya apa-apa lagi. Warungku sepi, ayam-ayamku busuk, nggak laku dijual. Aku sempat mau bunuh diri, tapi malam itu ada orang datang ke rumahku. Lelaki tua, pakai baju hitam, bau kemenyan. Dia bilang bisa bantu aku asal aku berani ke Gunung Kendali Sodo. Kiai Marwan mengangguk pelan. Gunung Kendali Sodo. Tempat itu memang angker. Banyak orang tersesat di sana bukan karena hilang arah, tapi karena diambil makhluk halus yang berkuasa di sana. Kirman melanjutkan, suaranya bergetar. "Aku pikir itu cuma mitos, tapi aku nekat. Aku naik malam-malam, cuma bawa satu ayam hidup dan dupa. Orang itu bilang aku harus sampai di sebuah batu besar di puncak dan memanggil nama makhluk penjaga rezeki. Aku ikuti semua petunjuknya." Kirman berhenti sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca. "Waktu aku sampai di puncak, kabut tebal banget, Pak. Aku nggak bisa lihat apa-apa, tapi aku dengar suara. Kayak ayam berkokok di kejauhan. Padahal malam udah hampir jam 2. Aku panggil nama itu, nama yang dia ajarin. Nggak lama kemudian, tanah di depanku bergetar, dan dari balik kabut, muncul makhluk besar. Tinggi, mungkin 2 kali tubuh manusia, kulitnya bersisik hitam, kepalanya seperti ayam, tapi matanya merah menyala, tangannya panjang, jari-jarinya tajam kayak cakar. Aku langsung jatuh bersujud saking takutnya." Kiai Marwan diam, tapi matanya tajam memerhatikan setiap kata Kirman. Makhluk itu bicara padaku. Suaranya berat, bergema di kepala. Dia bilang bisa kasih aku kemakmuran, asal aku kasih sesuatu yang dia suka. Awalnya aku kira cuman ayam, tapi dia bilang jelas, daging segar manusia. Kirman mengusap wajahnya, suaranya makin lirih. Aku pikir dia cuma menakut-nakuti. Tapi setelah aku pulang, warungku langsung ramai. Ayamku nggak pernah basi. Uang ngalir terus. Aku pikir cuma kebetulan. Tapi malam Jumat Kliwon pertama, aku mimpi buruk. Dalam mimpi, makhluk itu datang lagi. Marah, bilang aku belum bayar janji. Esoknya,
Ada pemuda yang sering nongkrong di warung, dia hilang. Sejak itu, bau gosong itu mulai muncul tiap malam ritualku. Kiai Marwan menghela napas panjang. Kirman, yang kau buat itu bukan perjanjian biasa. Kau bukan cuma minta rezeki, tapi sudah menyerahkan bagian dari jiwamu untuk jadi pengikutnya. Setiap korban yang kau kasih cuma menunda waktumu sendiri. Kalau kau berhenti, mereka bakal ambil kau gantinya. Kirman menatap kosong. Wajahnya pucat pasi. Aku tahu, Pak. Tapi aku takut. Aku udah coba berhenti 2 kali. Setiap aku gak kasih tumbal, ayam-ayamku busuk, pelanggan gak datang, dan malamnya, aku lihat bayangan besar itu datang ke dapur, menatapku dari jendela. Dia bilang, kalau aku ingkar, dia bakal bakar aku hidup-hidup di tungku sendiri. Hening menyelimuti ruangan. Api di tungku tiba-tiba berdesis kecil, seolah ikut mendengar percakapan mereka. Angin berhembus pelan dari celah dinding, membawa aroma kemenyan samar-samar. Kiai Marwan menunduk sejenak, lalu berkata pelan tapi tegas, masih ada jalan, Kirman. Tapi jalan itu berat. Kau harus siap kehilangan segalanya, bahkan nyawamu. Kirman mengangkat wajahnya. Air mata menetes di pipi. Aku udah kehilangan segalanya, Pak. Aku cuma pengen bebas dari semua ini. Kiai Marwan berdiri, menatap api yang mulai mengecil. Besok malam Jumat Kliwon, aku akan datang ke sini lagi. Tapi kau jangan bakar apapun malam itu. Kita akan hadapi makhluk itu bersama-sama. Kirman mengangguk pelan, tapi di matanya ada ketakutan yang dalam. Ia tahu apa yang akan terjadi kalau ia melanggar perjanjian itu. Malamnya, setelah warung tutup, Kirman duduk sendirian di depan tungku. Hatinya kacau. Di luar angin bertiup kencang, membuat suara dahan pohon berderak-derak. Dari arah dapur, terdengar suara pelan kokok ayam samar-samar di tengah malam buta. Kirman menutup telinganya, tapi suara itu semakin keras, bergema di seluruh warung. Api di tungku menyala sendiri tanpa disentuh. Bara-bara terangkat seperti ditiup angin gaib. Lalu, dari asap tebal yang keluar, muncul bayangan besar makhluk itu datang. Wajahnya setengah ayam, setengah manusia, dengan mata merah membara. Kau berani ingkar, Kirman? Suaranya menggema membuat seluruh ruangan bergetar. Kirman gemetar, menunduk sambil menangis. Ampun, Tuan. Aku cuma ingin berhenti. Makhluk itu tertawa keras. Suaranya seperti ribuan kokok ayam bersahutan. Tak ada yang berhenti dari perjanjian darah. Kau milikku sampai akhir hayat. Namun tiba-tiba, suara azan subuh menggema dari kejauhan. Makhluk itu berteriak keras. Tubuhnya berasap dan lenyap perlahan ke dalam bara. Kirman terkulai, napasnya berat. Ia tahu waktunya hampir habis, dan satu-satunya harapan kini ada pada Kiai Marwan yang berjanji akan kembali esok malam. Di luar, langit masih gelap, tapi dari dapur warung ayam bakar itu, asap hitam masih menari-nari di udara, membawa aroma daging terbakar yang entah berasal dari mana. ChatGPT Said, malam itu, suasana Pekalongan terasa berbeda. Angin berhembus pelan, tapi membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Jalanan sepi, hanya sesekali terdengar suara motor lewat. Di warung ayam bakar Kirman, bara di tungku masih menyala redup, meski jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Biasanya, di jam segitu Kirman sudah menutup warung dan menyiapkan dupa untuk ritualnya. Tapi malam itu, entah kenapa, dadanya terasa gelisah. Sejak pertemuannya dengan Kiai Marwan, pikirannya tak tenang. Ia tahu, malam Jumat Kliwon akan datang sebentar lagi, dan janji dengan makhluk itu tak bisa ditunda. Kirman menatap api di tungku. Bara itu seolah hidup, sesekali menyala terang seakan menyemburkan napas. Ia mengusap wajahnya yang berkeringat meski udara dingin, mencoba menenangkan diri. Bezrok, aku gak akan bakar apa-apa, bisiknya pada diri sendiri. Kiai Marwan pasti datang. Aku akan tobat. Aku gak mau lagi ngelakuin ini. Namun alam seperti tak berpihak padanya malam itu. Ketika ia hampir menutup warung, suara langkah kaki terdengar mendekat perlahan. Suara itu berat dan teratur, seperti seseorang berjalan tanpa tergesa, tapi dengan tujuan jelas. Kirman menoleh. Dari arah jalan yang sepi, tampak seorang wanita berjubah hitam berjalan pelan menuju warung. Wajahnya tak terlihat jelas karena tertutup tudung. Tapi dari jarak itu, aura yang keluar darinya terasa dingin dan asing. Wanita itu masuk, duduk di bangku paling pojok, tepat di tempat yang paling gelap di antara lampu minyak yang redup. Kirman merasa bulu kuduknya berdiri. Jarang sekali ada pembeli datang selarut ini. Apalagi perempuan sendirian. Ia mencoba menyapa dengan nada pelan. Mbak, mau pesan apa? Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tajam, tapi anehnya tak memantulkan cahaya. Seolah di balik matanya tak ada kehidupan. Dengan suara serak, ia berkata, Mas, ayam bakarnya 1, tapi tolong bakar pakai arang dari belakang.
Ya, Kirman langsung membeku di tempat. Dadanya berdegup keras. Arang dari belakang hanya digunakan saat ritual tumbal larang hitam legam yang disimpan di dapur terkunci. Bekas dari sesajen yang ia bakar setiap Jumat Kliwon. Tak mungkin orang lain tahu tentang itu. Ia mencoba tersenyum kaku. Apa maksudnya, Mbak? Arang belakang itu buat apa? Wanita itu hanya tersenyum samar. Tapi senyum itu membuat Kirman semakin pucat. Aku tahu apa yang kau sembunyikan, Kirman. Katanya pelan. Malam ini, waktumu habis. Kirman melangkah mundur satu langkah. Suara di sekeliling seolah hilang. Bahkan api di tungku depan pun tiba-tiba menggesil. Siapa kamu? Suaranya bergetar. Wanita itu berdiri, lalu mendekat perlahan. Dari balik tudung hitamnya, Kirman bisa melihat kulitnya pucat dan tangannya dingin seperti mayat. Aku datang untuk menagih janji, tapi bukan aku yang mengambilnya, katanya sebelum melangkah pergi keluar warung. Langkahnya pelan, tapi gaungnya menggema aneh, seperti suara berjalan di ruang kosong. Begitu wanita itu menghilang di tikungan, angin mendadak berembus kencang. Api di tungku depan mati total. Tapi dari arah dapur belakang, terdengar bunyi ses, seperti bara disiram minyak. Lalu tiba-tiba, wush! Api menyala sendiri, kali ini jauh lebih besar, menyambar hingga ke langit-langit dapur. Kirman tersentak, berlari ke belakang. Tapi begitu ia tiba di pintu dapur, langkahnya terhenti. Dari dalam api, muncul sosok besar hitam pekat. Kepalanya seperti ayam raksasa yang terbakar. Matanya merah menyala menembus kegelapan. Lidah api menjilat tubuhnya, tapi makhluk itu tak terbakar. Dari mulutnya keluar suara parau yang menggema ke seluruh ruangan. Janjimu belum lunas, Kirman. Kirman jatuh berlutut, tangannya menutup telinga, tubuhnya gemetar hebat. Aku sudah kasih tumbal. Sudebon, tolong, jangan ambil aku. Aku masih mau hidup. Teriaknya putus asa. Makhluk itu tertawa keras. Suaranya seperti ayam berkokok bercampur jeritan manusia. Pelemkuk, mereka lapa. Dan kali ini, kau sendiri yang akan kami santap. Kirman mundur perlahan, tapi langkahnya terasa berat. Seolah lantai di bawahnya berubah menjadi lumpur panas. Asap hitam keluar dari tungku, membentuk wajah-wajah manusia yang menjerit. Beberapa di antaranya seperti wajah para korban yang hilang termasuk Randy. Wajah itu menatap Kirman dengan tatapan penuh kebencian. Kau janji akan kasih makan kami, tapi malah kasih kami ke iblis. Kirman menutup mata, berteriak sekuat-kuatnya. Aku nggak mau lagi! Aku mau berhenti! Aku mau tobat. Tapi suara tawa dari makhluk itu makin keras. Dari perut api keluar tenggen-tenggen hitam yang panjang dan berasap, meraih tubuh Kirman. Ia mencoba melawan, tapi cengkeramannya kuat seperti besi panas. Tangannya mulai terbakar, kulitnya melepuh. Sementara itu di luar warung, seorang tukang ojek yang melintas melihat kobaran api dari dapur belakang. Ia mendekat, tapi anehnya tak terdengar suara orang berteriak minta tolong. Ia mengintip dari celah jendela, dan matanya langsung membesar ketakutan. Di dalam, terlihat sosok Kirman berdiri di tengah api, tapi tubuhnya tidak terbakar. Matanya kosong, mulutnya komat kemit seperti membaca mantra. Di depannya, api membentuk sosok ayam raksasa dengan kepala manusia. Lidahnya menjulur panjang seperti bara. Tukang ojek itu langsung lari terbirit-birit. Ia bahkan menjatuhkan motornya dan terus berlari tanpa menoleh. Saat ia menengok sekilas, warung Kirman masih berdiri, tapi asap hitam tebal naik ke langit. Dan dari dalam terdengar suara ayam berkokok panjang bercampur jeritan manusia. Di dalam warung, Kirman kini berlutut di depan tungku. Tubuhnya gemetar. Makhluk itu makin dekat, panasnya membuat udara bergetar. Kau pikir bisa lepas dariku, manusia? Katanya dengan suara seperti ribuan bisikan. Kau sudah jadi bagian dari kami. Kau yang memberi makan, dan sekarang giliranmu dimakan. Kirman menangis. Matanya menatap bara yang kini berubah jadi pusaran api. Dalam kepanikan, ia berlari ke depan, mencoba keluar dari warung. Tapi begitu sampai di pintu, tubuhnya terpental keras, seolah menabrak dinding tak terlihat. Api mulai menjalar ke dinding, tapi tak membakar kayu, hanya menyala seperti hidup, mengikuti pergerakannya. Tiba-tiba dari luar, terdengar suara keras. Allahu Akbar. Itu suara Kiai Marwan yang datang tergesa, membawa air yang sudah dibacakan doa. Ia menyiramkan air itu ke arah tungku, tapi api malah makin besar. Dari tengah api, makhluk berkepala ayam itu menatap marah ke arah Kiai Marwan. Kau tak berhak mengganggu urusanku, manusia tua. Namun Kiai Marwan tetap berdiri tegak, membaca ayat-ayat dengan suara lantang. Cahaya dari air doa itu memantul ke seluruh ruangan, memaksa makhluk itu mundur sedikit. Tapi Kirman, yang sudah separuh dikuasai makhluk itu, berteriak kesakitan. Api menyambar tubuhnya,
dan ia menjerit, "Pak, tolong aku nggak mau masuk neraka." Kiai Marwan menatapnya dengan mata sedih, tapi tangannya terus membaca doa. Api makin besar, lalu tiba-tiba, kobaran api meledak keluar dari dapur, menerangi seluruh jalanan. Ketika warga datang karena ledakan itu, mereka hanya menemukan puing-puing warung yang hangus sebagian. Aneh, tidak ada tubuh Kirman di sana. Tak ada sisa manusia, tak ada darah, hanya bara yang masih menyala merah. Dan yang paling mengerikan, di tengah-tengah bara itu, ada bekas arang berbentuk kepala ayam dengan mata merah kecil yang masih menatap ke arah orang-orang. Sejak malam itu, warung ayam bakar Kirman tak pernah buka lagi. Tapi setiap Jumat Kliwon, dari reruntuhan bekas warung itu, warga masih sering mencium bau daging terbakar yang menyengat. Dan di antara asap hitam yang keluar, kadang terdengar suara pelan, seperti bisikan seseorang yang menyesal, tapi tak pernah benar-benar hilang. "Aku cuma ingin warungku ramai." ChatGPT Said, malam itu, sekitar jam 12 lewat sedikit, suasana kampung di sekitar Jalan Pati Pekalongan berubah mencekam. Angin berhembus aneh, membawa aroma daging terbakar yang pekat dan menusuk hidung. Warga yang masih terjaga karena panas malam itu mendengar suara letupan kecil dari arah warung ayam bakar Kirman. Suara seperti minyak panas yang tumpah ke bara api. Tapi kali ini berbeda. Suara itu diikuti oleh jeritan, lalu dentuman keras seperti sesuatu yang meledak. Api tiba-tiba menjilat langit. Warung kecil yang tiap malam jadi tempat nongkrong para sopir dan pegawai pabrik, kini terbakar hebat. Atap sengnya meleleh. Papan-papan kayu yang dulu jadi dinding kini berubah jadi bara merah menyala. Orang-orang berlarian keluar rumah, tapi langkah mereka terhenti di ujung gang. Ada yang ingin menolong, tapi entah kenapa tubuh mereka seperti terpaku. Mereka belang. Hawa panas dari warung itu bukan cuma dari api, tapi juga dari sesuatu yang gaib. "Jangan mendekat, panasnya bukan panas biasa," teriak salah satu warga, Pak Darto, sambil menahan tangan pemuda yang mau bantu menyiram air. Di dalam api, samar-samar terlihat bayangan seseorang berjalan mendekati tungku yang masih menyala. Bayangan Kirman. Tubuhnya terbungkus asap, tapi gerakannya tenang. Ia seolah tidak kesakitan. Ia berdiri di depan tungku tempat ia biasa membakar ayam, lalu tertawa. Suaranya berat, serak, tapi juga seperti bukan suara manusia lagi. "Lihat, itu Kirman!" teriak seseorang. Tapi sebelum mereka sempat mendekat, tiba-tiba dari arah tungku muncul cahaya merah menyala. Api membentuk sosok raksasa hitam, menyerupai ayam, tapi ukurannya sebesar mobil. Matanya merah membara, bulunya seperti bara hidup yang terus berkobar. Makhluk itu menatap ke arah warga yang berdiri terpaku di luar pagar, lalu mengeluarkan suara berkokok panjang yang menggema di seluruh kampung. Suara itu bukan kokokan biasa, lebih mirip teriakan panjang dari dalam neraka. Anjing-anjing di sekitar langsung melolong bersahutan. Beberapa lampu rumah warga mati seketika, dan angin kencang menerbangkan abu panas ke segala arah. Api justru makin membesar setiap kali disiram air, seolah-olah api itu hidup dan menolak untuk padam. Dalam kekacauan itu, ada satu hal yang dilihat oleh Pak Darto. Di sela nyala api, wajah Kirman terlihat jelas. Tubuhnya hangus, tapi bibirnya tersenyum lebar. Matanya terbuka menatap tungku yang meleleh. Siknaipu, seakan ia memang menunggu momen itu. "Kirman, astagfirullah," gumam Pak Darto pelan. 1 jam kemudian, barulah mobil pemadam kebakaran datang. Tapi yang tersisa hanyalah puing-puing hitam, besi gosong, dan tungku batu yang retak di tengah warung. Dari antara abu itu, petugas menemukan jasad Kirman, atau setidaknya sesuatu yang menyerupai jasadnya. Tangannya masih memegang penjepit ayam, dan di depannya ada arang berbentuk kepala ayam dengan gigi manusia di dalamnya. Kejadian malam itu membuat seluruh kampung geger. Polisi datang, garis kuning dipasang, wartawan berdatangan. Tapi semua data dan laporan kebakaran itu aneh. Tidak ditemukan bahan bakar berlebih, tidak ada sisa minyak, tidak ada sumber api yang jelas. Api seolah muncul sendiri dari dalam tungku. Bahkan salah satu petugas pemadam mengatakan hal yang bikin bulu kuduk merinding. "Waktu kami padamkan api, saya sempat dengar suara ketawa dari dalam puing. Tapi waktu dicek, cuma ada arang dan tulang gosong," katanya sambil gemetar. Sejak malam itu, warung ayam bakar Kirman resmi ditutup. Hanya puingnya yang tersisa. Tapi keanehan belum berhenti di situ. Setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar mengaku mencium bau ayam bakar yang terbakar gosong. Bau itu muncul dari arah puing warung, padahal tak ada apa-apa di sana. Beberapa pemuda yang iseng mencoba lewat tengah malam, katanya mendengar suara besi beradu, seperti penjepit ayam yang jatuh. Ada juga yang mengaku melihat sosok bayangan hitam menyerupai ayam raksasa, bertengger di atap warung yang sudah hangus. Matanya merah menyala,
menatap jalanan yang sepi. Suatu malam, seorang ojek online yang lewat dari arah itu nyaris jatuh dari motornya. Ia bilang, waktu melintas pelan di depan bekas warung tiba-tiba kaca helmnya berembun dari dalam, padahal udara kering. Lalu muncul bayangan kepala ayam di kaca helmnya, besar dan menatap balik. Begitu ia buka helmnya, bau gosong menyengat keluar, dan suara berkokok terdengar keras sekali di telinganya. Padahal tidak ada ayam di sekitar. Kejadian itu membuat orang-orang makin takut. Bahkan lewat siang hari pun mereka enggan melintas dekat sana. Pemilik toko sebelah yang dulu sempat bertetangga dengan Kirman, pindah rumah keluar kota karena sering diganggu. Katanya, tiap tengah malam, ada yang mengetuk pintunya sambil berkata pelan, "Bakarkan aku satu lagi." Beberapa bulan setelah kejadian itu, tanah bekas warung Kirman dijual murah. Tapi anehnya, siapapun yang mencoba membangun di situ selalu gagal. Pernah ada yang coba buka warung kopi, tapi cuma bertahan 3 hari karena kompor gasnya meledak tanpa sebab. Ada juga yang mau bangun bengkel, tapi tukang yang kerja di sana bilang sering lihat bayangan hitam besar melintas cepat di atap, disertai bau amis darah. Hingga kini, warga Pekalongan masih sering membicarakan kisah warung ayam bakar itu. Banyak yang percaya kalau Kirman tidak benar-benar mati, melainkan diambil oleh makhluk yang dulu memberinya kekayaan. Dan tiap Jumat Kliwon, sosok Kirman dipercaya muncul di antara asap arang yang membumbung dari bekas tungkunya membakar daging yang tak terlihat oleh mata manusia. Kalau malam-malam kamu lewat di jalan itu dan mencium bau ayam bakar gosong yang tiba-tiba muncul tanpa sumber, sebaiknya jangan berhenti. Jangan menoleh ke arah puing warung itu, karena bisa jadi Kirman sedang menatapmu dari balik asap, sambil tersenyum dengan wajah hangusnya, menunggu giliranmu untuk jadi tumbal berikutnya. Setelah kebakaran besar yang menelan habis warung ayam bakar milik Kirman, tempat itu dibiarkan kosong berbulan-bulan. Hanya puing gosong dan batu bata hitam yang tersisa. Banyak orang yang lewat masih menutup hidung karena bau gosong seakan belum benar-benar hilang. Meski hujan sudah berkali-kali turun membasahi tanah itu, tidak ada yang berani mendekat, apalagi membersihkan reruntuhan. Warga percaya tempat itu sudah tidak suci lagi, sudah menjadi tempat panggonan makhluk halus. Namun semua berubah ketika seorang pria muda bernama Bayu datang. Bayu mengaku sebagai keponakan jauh Kirman, anak dari sepupu Kirman yang tinggal di Batang. Ia datang dengan niat untuk melanjutkan warisan keluarga. Bayu bilang, ia ingin mengenang pamannya dengan membuka lagi warung ayam bakar di tempat yang sama, tapi dengan konsep baru yang lebih modern dan bersih. Orang-orang awalnya menolak halus. Mereka menyarankan agar Bayu cari lokasi lain saja. Tapi Bayu bersikeras, "Pamanku dulu kerja keras di sini. Aku cuma ingin nerusin perjuangan itu, biar nama Kirman gak hilang begitu aja." Akhirnya, dengan sedikit rasa tidak enak, warga membiarkan. Dalam waktu 2 minggu, warung baru berdiri. Bangunannya jauh lebih megah dari sebelumnya, dengan cat kuning cerah dan papan nama bertuliskan Ayam Bakar Kirman Legend Pekalongan, dikelola oleh Bayu. Di malam pembukaannya, warung itu langsung ramai. Banyak orang datang karena rasa penasaran, ingin tahu seperti apa warung di tempat yang katanya berhantu itu setelah dibuka lagi. Malam pertama berjalan lancar. Ayam bakar buatan Bayu lumayan enak, bumbunya gurih, sambalnya pedasnya pas. Banyak pelanggan yang bilang, "Wah, rasa ayamnya mirip banget kayak dulu waktu almarhum Kirman masih buka." Bayu cuma tersenyum. "Ya, resepnya saya pelajari dari pamanku. Saya cuma nambah sedikit bumbu rahasia." Namun keanehan mulai terasa di malam Jumat Kliwon pertama setelah warung itu dibuka. Sekitar pukul 11 malam, lampu di dapur tiba-tiba mati. Arus listrik di bagian lain warung tetap hidup, tapi hanya dapur yang gelap gulita. Karyawan yang sedang menyiapkan pesanan mendadak mendengar suara berdesis pelan, seperti bara api yang disiram minyak. Disusul suara ayam berkokok keras, padahal tidak ada ayam hidup di sana. "Bayu, kamu denger nggak barusan?" tanya seorang pegawai perempuan dengan wajah pucat. Bayu yang saat itu sedang menghitung uang di kasir, langsung menghampiri dapur. "Tenang aja, paling tikus nyenggol kabel." Tapi begitu ia sampai di dapur, hawa di dalam ruangan terasa berat dan panas. Ada bau daging gosong yang menusuk hidung. Dan di pojokan dekat tungku, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Asap tipis keluar dari tungku, padahal apinya belum dinyalakan. Di antara asap itu, muncul bentuk seperti tangan manusia, gosong, hitam, dan masih berasap. Tangan itu menggenggam penjepit ayam, dan di ujungnya tergantung potongan daging yang terbakar separuh. Bayu. Lalu suara itu datang. Suara laki-laki parau, serak, dan seperti terbakar dari dalam. "Bumbunya jangan dikurangi. Rahasianya ada di darah." Bayu sontak mundur. Hampir jatuh. Ia menyalakan senter dari HP-nya. Tapi tangan hitam itu sudah lenyap. Asap hilang begitu saja. Tak lama, lampu dapur menyala lagi.
Karyawan yang lain kebingungan, mengira listriknya baru saja korslet. Tapi Bayu tahu, yang ia lihat tadi bukan bayangan atau halusinasi. Sejak malam itu, tiap Jumat Kliwon selalu ada kejadian aneh di warung. Kadang api di tungku menyala sendiri meski belum ada yang menyalakan. Kadang arang di dapur berubah bentuk seperti wajah seseorang. Bahkan, beberapa pelanggan yang duduk di dekat dapur mengaku mencium bau daging gosong yang bukan ayam. Namun anehnya, justru setelah kejadian-kejadian itu, warung Bayu makin ramai. Pembelinya datang dari berbagai kota. Banyak yang bilang rasa ayam bakarnya luar biasa. Gurih, manis, pedasnya pas. Dan yang paling aneh, bikin ketagihan. Rasanya beda mas, ada kayak rasa, dalam banget, kata salah satu pelanggan tetap. Bayu hanya senyum, rahasia keluarga pak. Padahal, setiap kali ia mencicipi ayam bakarnya sendiri, Bayu merasa lidahnya getir, seperti makan daging yang belum matang. Tapi ia tidak bisa berhenti. Ada semacam dorongan dari dalam diri yang memaksa dia terus masak, terus jual, terus melayani orang sebanyak-banyaknya. Beberapa warga mulai curiga. Mereka bilang warung itu punya aura yang sama seperti dulu. Bahkan ada yang bersumpah melihat sosok pria tua berdiri di pojokan dapur setiap malam. Tubuhnya gosong, matanya terbakar merah, sambil membakar ayam dengan penjepit yang sama seperti milik Kirman dulu. Salah satu pelanggan yang sering datang malam-malam, seorang sopir truk bernama Hasan, pernah cerita ke warga, aku makan di sana jam 12 malam. Di pojokan ada bapak tua berdiri, gosong semua badannya. Aku kira patung, tapi pas aku noleh lagi, dia nengok ke arahku sambil senyum. Aku langsung muntah di tempat. Cerita itu menyebar cepat, tapi bukannya bikin warung sepi, justru makin ramai. Orang-orang datang karena penasaran ingin uji nyali. Ada yang live di TikTok, ada yang bikin vlog sambil makan tengah malam. Tapi sebagian dari mereka pulang dengan ketakutan. Ada yang kehilangan suara, ada yang mimpi buruk selama berhari-hari. Beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam menyerupai ayam besar duduk di atas papan nama warung. Bayu sendiri mulai berubah. Ia jadi jarang keluar dapur, matanya cekung, kulitnya makin pucat. Kadang mulutnya bergumam sendiri di dapur sambil membakar ayam. Salah satu pegawai yang berani mendekat mendengar Bayu seperti sedang berbicara dengan seseorang. Sudah, ini yang terakhir. Jangan minta lagi. Aku sudah kasih banyak, katanya dengan suara pelan, seperti menahan tangis. Tapi sesaat kemudian, ia tertawa pelan, lalu berkata, Iya, aku tahu. Pamanku senang, aku akan teruskan. Seminggu kemudian, pegawai itu mengundurkan diri tanpa pamit. Katanya, setiap malam Jumat, suara ayam berkokok dari dapur terdengar lebih jelas. Tapi suara itu bukan dari ayam, melainkan dari sesuatu yang bernafas berat, besar, dan disertai tawa lirih seorang pria. Warung itu masih buka sampai sekarang. Tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, setiap malam Jumat Kliwon, lampu bagian dapur pasti mati sekitar pukul 11. Dan kalau kamu makan di sana, coba duduk di meja paling pojok. Kamu mungkin akan mencium bau daging gosong samar. Kadang terdengar suara penjepit ayam jatuh ke lantai. Atau seseorang tertawa pelan di belakangmu padahal dapur sedang kosong. Banyak yang bilang, setiap kali ada pembeli baru datang dan bilang, Mas, ayam bakarnya enak banget, rasanya beda. Bayu hanya menatap mereka dengan senyum aneh. Malamnya, biasanya satu pelanggan akan jatuh sakit, mimpi buruk, atau tidak pernah terlihat lagi. Beberapa warga percaya, Bayu telah meneruskan perjanjian pamannya, bahwa darah Kirman yang tumpah di tungku dulu kini menjadi penanda ikatan baru. Warung itu bukan sekadar tempat makan, it's altar, tempat persembahan. Dan selama orang-orang terus datang membeli, selama ayam-ayam terus dibakar di atas arang merah menyala, selama ada tawa lirih dari dalam dapur, roh Kirman akan terus hidup di sana, tersenyum dari balik asap. Dan kalau suatu malam kamu kebetulan lewat Pekalongan, mencium aroma ayam bakar yang aneh tapi menggoda dari pinggir jalan, hati-hati. Karena mungkin itu bukan warung biasa, itu warung yang tidak pernah benar-benar mati. Warung ayam bakar Kirman, yang terus mencari tumbal baru lewat rasa ayam yang terlalu enak untuk dilupakan. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita. Itu adalah kebetulan semata.